Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ita Salsarina Ginting dengan NIM 3223121052. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video reaction untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Wacana. Nah, video reaction yang akan saya bahas kali ini mengenai presiden-presiden di Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga kepada Presiden Prabowo saat ini. Namun, kali ini saya akan lebih berfokus kepada Presiden kedua Indonesia. Pastinya teman-teman sudah pasti mengetahui siapa Presiden kedua Indonesia dan tidak asing lagi dengan sosok Presiden kedua Indonesia. Ya, Presiden kedua Indonesia yang kita ketahui adalah Bapak Soeharto. Namun, ternyata sebelum Bapak Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia, ada satu tokoh pahlawan yang terdahulu menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia. Nah, siapakah dia? Mengapa tidak namanya yang menjadi Presiden kedua Indonesia, melainkan Bapak Soeharto? Dan apakah dia masih dianggap sebagai Presiden Indonesia atau apakah dia dilupakan? Dan seperti apa sebenarnya kebenaran di balik Presiden kedua Indonesia itu? Sebelum kita membahas siapakah sosok Presiden kedua Indonesia itu, kita akan menyaksikan sebuah video yang membahas tentang presiden-presiden Indonesia yang pernah menjabat di Indonesia ini. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Presiden pertama RI yang menjabat pada 1945 hingga 1967 ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Proklamator. Julukan tersebut tidak lepas dari peran pentingnya dalam sejarah, yakni sebagai pembaca naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno menandatangani dan mewakili nama bangsa Indonesia di atas naskah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan dan terlahir sebagai negara yang berdaulat. Soeharto merupakan Presiden RI kedua setelah Bung Karno. Ia merupakan presiden dengan masa jabatan paling lama, yakni 32 tahun. Soeharto menjabat sejak tahun 1967 hingga 1998. Selama masa jabatannya, Jenderal Besar ini memprakarsai program pembangunan ekonomi yang dikenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Pada dasarnya, Repelita bertujuan untuk membangun infrastruktur Indonesia. Atas program tersebut, nama Soeharto tersemat sebagai julukan Bapak Pembangunan. Setelah kita menyaksikan video tadi, di video itu dijelaskan bahwa Presiden kedua Indonesia adalah Bapak Soeharto. Namun teman-teman, video itu merupakan salah satu falsehood, di mana falsehood itu adalah suatu kebohongan yang menjadi kebenaran. Nah, sebenarnya Presiden kedua Indonesia itu adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia pada masa PDRI atau Peraturan Darurat Republik Indonesia. Nah, jadi di video ini tadi hanya dibahas bahwa Presiden kedua Indonesia adalah Bapak Soeharto. Tapi sebenarnya Presiden kedua Indonesia itu adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan video ini diupload ke YouTube melalui channel Kompas.com dengan subscriber sebanyak 532 juta dan sudah di-like sebanyak 2.000, dan juga video ini sudah ditonton sebanyak 250.000, dan video ini sudah diproduksi selama 2 tahun. Nah, untuk mengetahui siapakah sebenarnya sosok Presiden kedua Indonesia yang sangat berjasa di saat Indonesia mengalami masa-masa krisis dan diberikan mandat langsung oleh Presiden Soeharto dan juga Wakil Presiden Bung Hatta. Nah, untuk mengetahui siapakah sebenarnya sosok presiden itu, maka kita akan menyaksikan video pembanding yang menjelaskan siapakah sebenarnya sosok di balik kemerdekaan Indonesia pada saat PDRI atau pada saat Peraturan Darurat Republik Indonesia.
74 tahun Indonesia merdeka. Sejarah resmi mencatat ada 7 presiden yang pernah memimpin, yakni Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Soekarno menjadi presiden pertama sekaligus menjadi orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum akhirnya ia digantikan oleh Soeharto. Namun tahukah kamu bahwa secara de facto sebelum digantikan Soeharto, ada sosok lain yang menggantikan posisi Presiden Soekarno memimpin Indonesia? Siapa dia dan mengapa namanya tak tertulis di dalam sejarah? Berikut ulasan lengkapnya. Syafruddin Prawira Negara, salah satu putra terbaik Banten yang pernah memimpin Indonesia, menggantikan Soekarno sebagai presiden selama 7 bulan. Masa kepemimpinan Syafruddin dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Belanda pun berhasil menangkap Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, dan wakilnya Muhammad Hatta. Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran mendapat mandat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI alias Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan saat itulah Syafruddin ditunjuk sebagai presidennya. PDRI ini adalah upaya mempertahankan NKRI dan kemerdekaan Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer. Saat itu, Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Masa kepemimpinan Syafruddin di Bukit Tinggi berlangsung hanya selama 7 bulan sebelum akhirnya Belanda mengakhiri agresi militer kedua. Meskipun menjadi sosok yang memimpin pemerintahan Indonesia, namun selama ia menjabat, Syafruddin menolak dipanggil sebagai presiden. Kepemimpinan Syafruddin di PDRI kemudian berakhir seraya adanya perjanjian Roem-Royen yang mengakhiri agresi militer Belanda, serta Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kita mengetahui bahwa ternyata sosok presiden kedua Indonesia yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia pada saat pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawira Negara. Nah, di video ini tadi dijelaskan bagaimana perjuangan dan juga pengorbanan seorang Syafruddin Prawira Negara dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, video ini tadi diupload melalui channel YouTube Tribun News yang sudah memiliki 14,3 juta subscriber dengan like sebanyak 511 like dan juga sudah ditonton sebanyak 82.000 kali ditonton dan sudah diproduksi selama 9 bulan. Dan bukan hanya video ini yang menjadi sumber ataupun fakta kebenaran bahwa presiden kedua Indonesia itu adalah seorang Syafruddin Prawira Negara, tetapi ada beberapa jurnal yang juga sudah mengatakan dan juga membenarkan bagaimana pengorbanan seorang Syafruddin Prawira Negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi, sebenarnya
banyak fakta-fakta kebenaran sejarah yang masih tidak kita ketahui. Nah, semoga video reaction saya ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang fakta-fakta kebenaran sejarah yang sangat penting kita ketahui. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.